Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua pada sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, aku mau menceritakan kisah horor yang ditulis oleh Kak Devi RSC yang diberi judul Nona Manis Penunggu Kos. Cerita ini saya angkat dari pengalaman Mei, teman saya. Saya bercerita melalui sudut pandang orang pertama, yaitu Mei. Hati-hati dalam menyimak cerita ini. Mereka tidak hanya ada di dalam cerita, melainkan berdampingan dengan kita. Senin 11 Juni 2012. Aku sudah hampir setahun aku di kota ini. Tempat di mana aku menuntut ilmu di salah satu PTN ternama di Pulau Jawa. Sekarang aku sudah mau masuk ke semester 3. Awal masuk kuliah, aku tinggal di asrama. Semua mahasiswa baru harus tinggal di asrama karena memang itu kebijakan dari kampusku. Sekarang waktu tinggal di asrama sudah habis. Aku harus mencari kos tempat tinggalku nantinya. Waktu itu di akhir bulan Mei, kampusku sudah libur. Begitu juga dengan aku yang harus segera mencari kos baru bersama teman yang satu asrama denganku. Sampai ketemulah kos yang memang lumayan tidak jauh dari kampus dan bisa ditempuh berjalan kaki. Jadi bisa menghemat uang, tidak perlu tambahan ongkos lagi, pikirku saat itu. Sekitar di awal bulan Juni, Esther dan Lisa temanku yang sudah dekat sejak tinggal di asrama harus pulang kampung. Karena semester sebelumnya mereka berdua belum pulang kampung sama sekali. Berbeda dengan aku, liburan kali ini aku terpaksa tidak pulang. Dikarenakan dari himpunanku menawarkan magang di beberapa perusahaan. Waktu magang kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah. Magang kali ini aku dibayar dan ada sertifikat pengalaman kerja gitu, makanya aku sangat tertarik. Pada saat itu di kosanku hanya tinggal beberapa mahasiswa saja. Hanya ada Kak Listi yang orangnya pendiam parah, ada Kak Winda yang orangnya kocak, dan ada Kak Alisa yang polosnya minta ampun. Mereka ini rata-rata mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3. Yang tinggal di kosan ini hanya aku yang paling muda, dan masih rada canggung berbicara dengan mereka karena baru kenal. Menunggu waktu magang di akhir bulan Juni, aku harus tinggal di kosan ini 10 hari. Menunggu kabar dari himpunan dan perusahaan calon tempat aku magang. Seperti kebanyakan kehidupan di asrama, aku mengisi waktu luang dengan nonton drama Korea waktu itu. Begitu juga dengan kakak-kakak yang ada di sini melakukan aktivitas mereka sendiri. Oh iya, Kak Listi ini tinggal di kamar 1 yang bertetangga dengan kamar 10. Nah, meskipun Kak Listi ini pendiam, tapi sering aku mendengar dia teleponan dengan cowoknya. Biasalah, bucinnya mahasiswa. Sedangkan kamar Kak Winda tinggal di kamar 3. Di seberangnya kamar Kak Winda ini ada kamarnya Kak Alisa di kamar 6. Ya, sembari mendengar lagu Kak Winda, biasanya Kak Alisa olahraga kecil di depan kamarnya. Dan begitu juga Pak Satpam. Sering sekali aku pergokin Pak Satpam memperhatikan bentuk tubuh Kak Alisa saat berolahraga. Sebelum kos ini direnovasi, katanya kamarku dan kamar 9 adalah bekas toilet. Di depan kamarku dan kamar Esther, kamar 9, biasanya anak kosan ini menjemur pakaian dalam mereka. Karena kalau di depan kamar bisa-bisa dilihatin Pak Satpam terus, karena genitnya sudah tidak dapat dikontrol. Beberapa hari aku tinggal di kosan ini, berjalan seperti biasanya dan beraktivitas masing-masing. Aku yang sedang tidak ada pekerjaan, memutuskan untuk mencuci pakaianku yang sudah menumpuk. Aku merasa udara menjadi dingin. Diikuti juga ada suara orang yang mengantuk-antukkan kepalanya ke tembok kamarku. Kamar mandiku tepat bersebelahan dengan kamar Kak Listi. Aku masih berpikir positif saat itu. Pikirku, itu mungkin Kak Listi mengantukkan kakinya. Tapi, bulu kuduku berdiri semua. Suara itu makin keras. Aku cepat-cepat keluar kamar, mau melihat apa yang dilakukan Kak Listi di kamarnya. Dengan tangan yang masih berbusa dari air rendaman dan baju basah yang kugunakan, aku mengetok kamar Kak Listi yang tertutup. Kak? Kak Listi? Sembari mengetok aku memanggil Kak Listi. Kak Listi membuka pintunya. Kenapa, Dek? Tanya Kak Listi padaku saat itu. Kakak lagi ngapain, Kak? Sibuk nggak? Oh, lagi skripsian, Dek. Kenapa emang? Seperti ada yang aneh dari jawaban Kak Listi.
Apakah Kak Listi suntuk atau lagi kesel ngerjain skripsinya, makanya dia mengantukkan kepalanya. Aku berusaha menghiraukan semua kejadian tadi dan mengalihkan pembicaraanku waktu itu. Gini kak, nanti setelah aku nyuci, boleh bantuin aku nggak kak buat peras selimutku? Oh boleh kok dek, panggil kakak aja nanti kalau udah selesai nyuci, jawab Kak Listi. Kemudian aku kembali ke kamarku dan melanjutkan mencuci pakaianku. Suara itu tidak ada lagi kudengar. Begitu juga awalnya sudah normal kembali. Dek, Dek Mai, panggil Kak Listi dari sebelah kamar. Iya kak, jawabku sambil teriak. Itu kalau nyuci jangan kena tembok, suaranya ganggu, kakak lagi skripsian, kata Kak Listi memperingatkanku. Iya kak, padahal aku mencuci tidak mengenai tembok. Bahkan sedikit pun tubuhku tidak ada yang mepet ke tembok. Apa suara yang aku dengar tadi didengar Kak Listi juga? Aku bertanya dalam hati. Setelah mencuci, aku memanggil Kak Listi untuk membantuku memeras selimut. Pada saat itu, Kak Listi ini bertanya padaku, kenapa saat mencuci aku berisik, seperti mengetok-ngetok tembok, terus ketawa-ketawa. Aku heran pada saat itu, karena aku tidak melakukan apa yang ditanyakan oleh Kak Listi. Karena memang aku nggak mengetok-ngetok tembok saat itu, apalagi ketawa-ketawa. Aku juga nggak lagi teleponan saat itu. Setelah menjemur semua pakaianku, aku dan Kak Listi masuk ke kamar masing-masing. Sepertinya suara yang aku dengar tadi seperti yang didengar Kak Listi. Setelah selesai menjemur selimut, aku memutuskan untuk mandi. Ketika saat aku melepas baju saat itu, seperti ada yang menyenggol badanku. Tapi aku masih berpikir positif. Ketika aku melihat ke kaca, seperti ada bayangan wanita melintas di belakangku. Tapi saat itu aku masih menghiraukan apa yang aku lihat. Seperti percaya nggak percaya. Setelahnya aku menghidupkan keran air pelan, mengambil sikat dan pasta gigiku. Ketika menyikat gigiku, busa dari pastanya berwarna merah. Aku kira gusiku yang berdarah karena terlalu keras menyikatnya. Tapi setelah berkumur-kumur, kembali lagi aku berkaca. Melihat gusi mana yang berdarah, ternyata tidak ada. Gusiku sehat dan tidak ada rasa perih yang kurasakan. Merasa janggal dari semua drama ini, aku ingin cepat-cepat menyelesaikan mandiku. Tanpa pikir panjang, aku kembali ke arah keran mengambil gayung dan membasuh mukaku. Ketika membasuh muka, aku menutup mata, pandanganku gelap dan tiba-tiba muncul seorang wanita. Langsung cepat-cepat kubuka mataku. Aku bergegas mengambil andukku menuju arah lemari untuk mengambil pakaianku. Dan tiba-tiba listrik di kosanku padam. Dengan apa yang sudah aku lihat, dan hari sudah mulai sore, aku berendar untuk keluar kamar karena kamarku begitu gelap. Ketika aku hendak mau membuka pintu, pintunya tidak dapat dibuka sama sekali, macet. Dari arah kasurku terdengar suara wanita. Mau kemana anak manis? Aku sadar hanya aku yang berada di kamar itu. Tidak ada orang lain, sontak aku merinding dan ketakutan. Sambil terus mencoba membuka pintu, aku teriak memanggil-manggil Kak Listi. Tapi seperti tidak ada yang mendengar suara minta tolongku. Aku berteriak semakin kencang, sambil menggedor-gedor pintu. Suara wanita itu masih ada. Kamu di sini aja anak manis. Kamu jangan takut. Wanita itu sambil tertawa. Di situ aku pasrah dan terus berharap ada yang mendengarkan suara minta tolongku. Dan benar saja, ada 4 satpam berhasil membuka kamarku. Dia langsung bertanya kenapa aku berteriak-teriak di situ. Saat itu aku hanya menjawab, saya takut pak, dan menjelaskan kalau listrik di dalam kamarku tiba-tiba mati dan pintu kamarku tidak bisa dibuka sama sekali. Dan seperti tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan, Pak Satpam merasa heran karena ketika dia membuka pintu kamarku, pintu bisa terbuka. Dan dia menjelaskan kalau listrik mati, Pak Satpam menyuruhku untuk mengecek dulu di dekat posnya. Katanya biasanya saklarnya terbalik. Setelah itu buru-buru aku ambil handphone dan dompetku. Aku duduk di dekat parkiran mobil persis di depan kamar Kak Listi. Sedangkan Pak Satpam membalikan saklar agar lampu menyala lagi. Singkat cerita, Kak Lesti, Kak Alisa, dan Kak Linda baru pulang ke kosan. Mereka bertiga habis pulang membeli makan, membungkuskan juga untukku. Nah, saat itu Kak Alisa berkata kepadaku, kalau tadi Kak Alisa ini mengetuk-ngetuk pintu kamar kosku
dan manggil-manggil namaku, tapi aku tidak menyaut katanya. Padahal sama sekali aku tidak mendengar ada orang yang mengetuk kamar kosku dan memanggil namaku. Dan di situ aku hanya menjelaskan kalau aku habis mandi dan sekaligus meminta izin untuk numpang makan di kamar Kak Listi. Setelahnya aku bersama Kak Listi, begitu juga dengan Kak Alisa dan Kak Winda masuk ke kamarnya. Aku belum bisa melupakan kejadian dari siang sampai sore ini, karena begitu banyak kejadian yang aneh dan di luar nalarku. Ketika saat aku makan di kamarnya Kak Listi bilang padaku kalau mau ke kamarnya Kak Winda sebentar untuk meminjam buku. Aku pikir di kamar Kak Listi aku bakalan aman, tapi aku salah. Suara itu datang lagi dari arah kamarku menembus tembok kamar Kak Listi. Kamu makannya sama aku aja, anak manis. Kamu nggak usah takut sama aku. Suara itu begitu menyeramkan. Aku ketakutan. Aku berdiri di depan pintu hingga menunggu Kak Listi datang dari kamar Kak Winda. Tak lama kemudian Kak Listi kembali dari kamar Kak Winda. Kak Listi merasa heran kenapa aku ada di depan pintu. Spontan dia menanyakan kenapa aku ada di situ. Dan aku hanya menjawab, kalau aku nungguin Kak Listi balik lagi ke kamarnya, karena aku takut sendirian di kamarnya. Singkat cerita, setelah aku selesai makan di kamarnya Kak Listi, aku mengecek handphoneku. Aku bermain handphone sampai pukul jam 11 malam. Sedangkan Kak Listi masih fokus mengerjakan skripsinya. Saat itu aku meminta izin kepada Kak Listi. Apakah boleh kalau aku menumpang tidur malam ini di kamarnya? Saat itu Kak Listi hanya bertanya kepadaku begini, kenapa Dik Mei, kamu takut tidur sendiri? Aku hanya menjelaskan kalau aku memang takut tidur sendiri. Dan beberapa hari yang lalu juga aku sering terbangun di tengah malam. Dan syukurnya Kak Listi mengizinkan aku untuk tidur di kamarnya malam itu. Dia hanya berkata, ya sudah nggak apa-apa. Kalau kamu mau tidur ya tidur duluan aja karena Kak Listi masih mengerjakan skripsinya. Setelah mendapat izin dari Kak Listi, aku melanjutkan bermain handphone. Tak tahu harus melakukan apa lagi. Mau tidur duluan, aku juga merasa nggak enak sama Kak Listi. Dan tiba-tiba Kak Listi tertawa. Ketawanya begitu menyeramkan. Kak Listi mendekatkan wajahnya ke wajahku dan nafasnya berat. Mau pergi kemana anak manis? Seketika aku langsung berteriak minta tolong saat itu. Sambil teriak ketakutan, tiba-tiba Kak Listi membangunkanku. Sembari mengusap pundakku, Kak Listi membangunkanku. Aku pun terbangun dan langsung disodorkan segelas air oleh Kak Listi. Dan sambil bertanya kepadaku, kamu ada apa, Mei? Kamu mimpi buruk ya? Aku membenarkan pertanyaan Kak Listi, bahwa benar kalau aku mimpi buruk saat itu. Singkat cerita, karena aku masih merasa ketakutan, Kak Listi tidak jadi melanjutkan skripsinya. Kak Listi langsung tidur di sebelahku. Hingga akhirnya, aku bisa tertidur pula sampai pagi hari. Sabtu, 16 Juni 2012. Sudah 4 hari aku tinggal di kosan ini. Di hari sebelumnya, aku belum pernah mengalami seperti kejadian kemarin. Pagi hari, aku terbangun karena pembalutku bocor dan beberapa tetesan darah mengotori spray Kak Listi. Karena Kak Listi belum bangun juga, aku berniat membersihkan sebelum tetesan darah itu kering. Aku mengambil air dalam gayung dan sikat kain di kamar mandi Kak Listi. Singkat cerita, setelah bersih, niat hati mau mengembalikan sikat dan gayung ke kamar mandi Kak Listi, terdengar suara seperti kemarin lagi. Anak manis, darahmu begitu manis. Dan suara itu menghilang seketika. Saat itu, aku tak menghiraukannya. Kuanggap seperti angin lalu lalang di pagi hari. Karena matahari sudah terbit, aku mau masuk ke kamarku mau mandi sekalian mengganti pakaian dalamku yang sudah penuh darah. Sebenarnya aku masih takut. Gimana kalau suara itu muncul lagi? Kalau suara itu ada di kamar mandiku? Kalau pas mandi aku terkunci lagi. Begitu banyak pertanyaan di dalam hatiku yang membuat pikiranku kacau saat itu. Tapi kuberanikan diriku. Singkat cerita, sebelum membuang pembalutku, biasanya aku membersihkannya terlebih dahulu, lalu membuangnya ke keranjang sampah. Tapi kali ini aku lupa. Aku langsung membuangnya dan benar saja, kejadian ini membuat suara wanita itu datang lagi. Suara itu seperti orang menyeruput sisa-sisa minuman dalam gelas. Aku melihat ke arah tempat sampahku. Dengan sekejap,
Aku melihat sosok wanita berambut panjang dan berpakaian daster putih sedang duduk menjilat bekas pembalutku. Aku ingin teriak, tapi sebelum aku teriak, wanita itu langsung hilang seketika. Setelah itu aku bergegas, langsung membersihkan celana dan dalamanku yang sudah sempat aku rendam. Aku pikir masih di toiletku, kata Kak Listi yang baru saja keluar kamar. Aku heran, kenapa Kak Listi bilang aku dari toiletnya? Aku memang dari toilet. Tapi bukan dari toilet Kak Listi. Aku semakin penasaran saat itu. Setelah Kak Listi dari toilet, belum sempat aku bertanya, Kak Listi langsung mengajakku membeli sarapan pagi. Aku mengiyakan ajakan Kak Listi. Sembari makan, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Kak Listi tentang kejadian tadi pagi. Aku bertanya kepada Kak Listi, "Kak, emang aku ada izin ke kakak mau pakai toilet kakak ya?" Kak Listi mengiyakan pertanyaanku. Dia bilang, katanya iya. Saat Kak Listi bangun tidur, seperti ada orang yang sedang memakai toiletnya. Saat Kak Listi mengetuk pintu kamar mandinya, Kak Listi mengatakan kalau aku menyuruh Kak Listi diam. Lalu Kak Listi mencari kunci kamarku, tapi tidak ketemu. Setelah itu, Kak Listi pergi ke kamar Winda untuk meminjam toiletnya. Tapi Windanya belum bangun. Setelah Kak Listi mau kembali ke kamar, aku sudah keluar dari kamarku katanya. Dan aku bercerita kepada Kak Listi kalau sebenarnya aku ke toilet buat ganti pembalut. Tapi Kak Listi memotong pembicaraanku karena makanan sudah datang. Setelah beberapa saat kita selesai makan, aku dan Kak Listi pulang ke kosan. Singkat cerita, sebenarnya aku merasa senang tinggal di kosan ini karena semua orangnya ramah-ramah. Ada saja memang yang membuat kita nyaman. Dari pagi sampai sore, aku menghabiskan waktuku menonton film di laptopku. Begitu juga Kak Listi fokus lagi ke skripsinya. Sengaja aku menggunakan headset agar tidak mengganggu Kak Listi yang sedang fokus. Anak manis, aku merindukan. Tiba-tiba suara itu muncul lagi dari suara headsetku. Sontak kubuka headsetku dan kuperhatikan sekitar. Aku mencoba memundurkan beberapa detik film yang sedang aku tonton. Pikirku saat itu, apa aku salah dengar ya? Tidak ada suara seperti itu. Sampai ku ulang beberapa kali, aku tidak menemukan suara itu. Aku ada di sini, anak manis. Wanita itu menampakkan wujudnya di dekat pintu kamar mandi. Aku langsung berteriak seketika. Kak Listi kaget. Dia menanyakan kepadaku kenapa aku berteriak. Dia berpikir film yang sedang aku tonton ini seru dan menarik. Aku berusaha tenang seperti tidak melihat apa-apa saat itu. Lalu kembali lagi Kak Listi melanjutkan skripsinya. Dan aku berniat bermain HP saja mengecek video-video yang lucu, agar tidak kepikiran hal itu lagi. Beberapa saat kemudian, Kak Listi bertanya kepadaku. Dia bertanya malam ini aku mau kemana. Aku menjawab kalau aku tidak mau kemana-mana. Dan aku balik bertanya kepada Kak Listi, apakah Kak Listi malam ini mau pergi? Dan benar saja, Kak Listi nanti malam mau pergi jalan dengan cowoknya. Dengan perasaan takut karena hal-hal aneh, aku pun juga menanyakan kepada Kak Listi, apakah Kak Alisa dan Kak Winda juga akan keluar nanti malam? Untungnya Kak Listi menjawab kalau Kak Elisa dan Kak Winda tidak keluar malam ini. Setelah dari percakapan itu, aku ke kamar Kak Winda. Ternyata Kak Winda tidak keluar malam ini. Karena kebetulan kita sama-sama pecinta Korea. Akhirnya, kita berdua memutuskan menonton drakor saja nanti malam. Setelah itu, aku berpamitan kepada Kak Winda untuk mandi dan mengambil laptopku yang masih ada di kamar Kak Listi. Sesampainya di kamarnya Kak Listi, aku mengambil laptopku dari kamarnya dan aku berterima kasih karena semalam sampai sekarang aku bisa mengungsi di kamarnya. Singkat cerita, aku buka pintu kamar mandiku saat itu. Aku masih takut dengan kejadian semalam. Aku bertanya dalam hati, apa aku numpang mandi saja ya di kamar Kak Winda? Tapi aku lagi datang bulan, pasti nggak enak nanti buang bekas pembalutnya. Begitu juga sama pakaian kotorku. Masa iya aku nitip dulu di kamar Kak Winda? Akhirnya, aku memutuskan untuk mandi di kamar mandiku saja saat itu. Sosok itu tidak datang, tapi masih terbayang di pikiranku. Aku melihat begitu banyak darah di pembalutku, hingga membuat lantai merah mengalir menuju pembuangan. Darahmu begitu manis.
Terpintas suara itu melewati keheningan di kamar mandiku. Tak mau pikir panjang, aku bergegas untuk cepat-cepat menyelesaikan mandiku. Setelah itu, ku ambil semua barang-barang yang akan aku bawa ke kamarnya Kak Winda dan bergegas menuju kamar Kak Winda. Kulihat kamar Kak Listi tertutup. Mungkin dia sedang mandi atau bersiap-siap. Begitu juga kamar Kak Alisa. Kamarnya tertutup, tapi terdengar suaranya bernyanyi dari arah kamar mandi. Sesampainya di kamar Kak Winda, aku meminjam toilet untuk mencuci muka. Kali ini, kubiarkan pintu kamar mandi tidak aku tutup. Kubiarkan terbuka agar aku dapat melihat Kak Winda. Saat aku membasuh busa sabun di mukaku, ini yang paling aku takutkan. Dia menunjukkan wujudnya ketika aku tutup mata. Anak manis, jangan takut. Lagi-lagi dia ketawa. Setelah itu, kupaksa aku membuka mataku. Langsung kubasuh mukaku dengan terburu-buru. Kak Winda melihatku heran. Lalu dia menyuruhku untuk pelan-pelan saja. Singkat cerita, setelah itu aku dan Kak Winda menonton beberapa episode drakor. Dan perut sudah mulai lapar. Aku dan Kak Winda memutuskan untuk keluar terlebih dahulu untuk mencari makan sebelum melanjutkan menonton. Ketika pulang ke kosan, kami berpapasan dengan Kak Alisa dan cowoknya. Setelah sampai di kos, aku dan Kak Winda balik lagi ke kamar untuk menonton. Di tengah-tengah menonton, terdengar Kak Listi dan cowoknya berpamitan kepada satpam yang sedang berjaga. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku melihat Kak Winda masih asik nonton. Tiba-tiba perutku sakit, efek datang bulan. Waktunya gak tepat lagi. Aku mencari posisi biar lebih enak. Gak lama kemudian, Kak Winda mematikan lampu dan kami tertidur. Sebelum subuh, aku merasa darah menstruasiku semakin deras. Aku tidak berani ke toilet. Kutahan sampai aku tertidur lagi. Di tengah tidurku, tiba-tiba aku merasakan ada yang menjilat bagian kemaluanku. Semua bulu kuduku berdiri. Karena posisinya lampu mati, aku nggak bisa melihat siapa yang melakukannya dengan jelas. Tanganku hanya bisa meraba-raba dan berusaha menjauhkan kepala orang itu. Rambutnya begitu kasar dan tangannya dingin memegang kakiku. Aku sudah nggak kuat dan sekaranglah saatnya. Sekuat tenaga, aku berteriak memanggil Kak Winda. Seketika Kak Winda menghidupkan lampu dan kaget. Menyaksikanku sudah setengah bugil. Aku menutupi kemaluanku dengan tangan. Dia bertanya, ada apa dengan aku? Aku hanya menjawab aku tidak tahu. Aku takut saat itu. Lalu Kak Winda menyuruhku memakai celanaku. Bagian kemaluanku begitu amis. Aku hendak mencucinya terlebih dahulu. Tapi Kak Winda melarangku. Dia bilang gak usah dicuci. Nunggu subuh saja. Aku berpikiran kalau Kak Winda menutupi sesuatu dariku. Saat dia mau melontarkan pertanyaan, dia tiba-tiba terdiam. Mulai dari keadaan, kami hanya bisa terdiam menunggu subuh. Kak Winda bermain HP agar terus terjaga. Begitu juga denganku, masih ketakutan dengan kejadian ini. Ketika sudah subuh, aku meminta kepada Kak Winda menemaniku ke kamar untuk berganti pakaian dalam dan pembalutku. Lalu aku teringat Kak Winda yang akan melontarkan pertanyaan tapi tidak jadi. Aku bertanya kepada Kak Winda mau bertanya apa waktu itu. Namun Kak Winda menjawab tidak ada apa-apa dan menyuruhku untuk melupakan saja. Dan itu bagiku menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Apa yang ditutupi Kak Winda? Pagi sudah tiba. Kak Winda ketiduran ketika bermain HP. Aku berniat ke kamar, mau membereskan kamarku yang lumayan berantakan akibat kejadian 2 hari ini. Ketika melewati kamar Kak Listi, aku mendengar seperti orang yang sedang melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena penasaran, aku langsung menuju kamarku, ingin menguping apa yang sedang dilakukan Kak Listi di kamar. Astaga, aku ini sedang mimpi. Ini gak benar, gak mungkin. Aku langsung bergegas keluar kamar. Aku mengetuk pintu kamar Kak Listi, seperti orang gerasa-gerusuk. Begitu suara yang aku dengar dari kamar Kak Listi, seperti orang yang sedang panik. Pintu Kak Listi akhirnya terbuka sedikit dan menanyakan ada apa aku mengetuk pintunya. Saat itu aku beralasan untuk mengambil tas laptop yang ketinggalan di kamarnya. Setelah itu Kak Listi mencoba mencarikan apa yang aku cari. Tapi kata Kak Listi tidak ada charger laptopku yang tertinggal di kamarnya. Karena sebenarnya aku berbohong agar aku bisa masuk ke dalam kamar Kak Listi.
Saat itu aku hanya meminta izin agar aku diperbolehkan masuk untuk mencarinya sendiri. Dan aku diizinkan masuk oleh Kak Listi. Aku masuk ke dalam pura-pura mencari. Tapi mataku tertuju pada pintu kamar mandi yang tertutup. Ada apa? Kenapa pintunya tertutup? Karena tak mau membuat Kak Listi malu, aku membuat alasan baru. Kalau mungkin cas laptop yang aku cari tertinggal di kamarnya Kak Winda. Setelah itu aku meminta maaf dan keluar dari kamar Kak Listi. Di situ aku berpikir, masa iya sih Kak Listi yang pendiam seperti itu melakukan hal itu? Kalau begitu aku bakalan menunggu kebenarannya. Beberapa saat kemudian aku pergi ke tempat bubur Pak Anang. Sembari menunggu apakah ada laki-laki yang keluar dari kos itu. Tiba-tiba Kak Winda menyusul. Sembari makan, aku selalu melihat ke arah kosan. Apakah ada pria yang keluar dari kosan itu? Setelah makan, aku dan Kak Winda pulang ke kosan. Dan baru keluar dari warung burian Pak Anang, terlihat seorang pria keluar dari kosanku. Dan aku bertanya kepada Kak Winda, apakah Kak Winda mengenali laki-laki itu atau tidak? Dan Kak Winda hanya menjawab, kalau itu pacarnya Listi. Mungkin menginap di kosan, soalnya semalam kan baru ngedet, kata Kak Winda. Ternyata tebakanku benar, kalau Kak Listi melakukan hal hina itu. Mulai dari sini aku kepo dengan masalah hidup anak kosan ini satu persatu. Aku mencari tahu di sosial media mereka, hingga aku temukan kalau mereka pernah berpacaran. Bedanya Kak Winda sudah putus. Untuk menjalankan rencanaku, mulai kulakukan pendekatan kepada Kak Alisa. Tapi, kamar Kak Alisa belum terbuka, masih tertutup. Tidak seperti biasa, jam segini seharusnya Kak Alisa sudah olahraga di depan kamar. FYI, kosan ini kosan khusus untuk cewek, dan terbilang cowok bebas keluar masuk kosan ini. Karena kosan ini salah satu kosan elit di sekitar sini. Mungkin karena elitnya, Pak Satpam tidak berani menegur kalau cowok masuk kosan ini. Bahkan, bisa sampai menginap. Sore harinya, Kak Alisa baru pulang ke kosan. Ketika baru pulang mau membuka pintu, aku memanggil Kak Alisa dan bertanya, lagi pulang ya Kak? Kak Alisa mengiyakan dan menjawab kalau dia bisa ada acara tadi. Singkat cerita, malam ini aku tidak akan tidur dengan Kak Listi atau Kak Winda, tapi aku tidur di kamar Kak Alisa. Aku meminta izin kepada Kak Alisa, apakah malam ini Kak Alisa mengizinkan aku tidur bersamanya atau tidak. Kak Alisa bertanya kembali kepadaku, kenapa aku nggak tidur bersama Kak Listi atau Kak Winda. Aku menjawab, aku nggak enak sama Kak Listi yang lagi skripsian. Kalau Kak Winda kayaknya sih risih, soalnya aku sering kebangun tengah malam. Ternyata Kak Alisa mengizinkan aku untuk numpang di kamarnya malam ini. Kak Alisa mengajakku masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, Kak Alisa izin untuk mandi. Singkat cerita, setelah 10 menit kita tiduran sambil asik memainkan HP sendiri, aku membuka pembicaraan. Setelah berbicara begitu panjang, aku ketiduran begitu saja. Juga Kak Alisa yang tertidur sambil memelukku. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku terbangun. Kurasakan pengalaman yang sama seperti malam kemarin, hingga membuatku terbangun dan melihat sosok wanita yang sangat menyeramkan. Sosok itu memakai daster putih yang berbau bangkai. Aku teriak minta tolong saat itu. Kak Alisa terbangun, dan dia melihat aku sudah setengah telanjang. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Dan seperti ada orang memanggil-manggil namaku, yang ternyata itu adalah Kak Winda. Kak Alisa langsung membukakan pintu untuk Kak Winda. Aku langsung memeluk Kak Winda sambil menangis. Dan Kak Winda menaikkan celanaku dan membawaku ke kamarnya. Dan Kak Winda menyuruh Kak Alisa untuk melanjutkan tidur saja. Dan biar Kak Winda yang mengurusku. Sesampainya di kamar Kak Winda, aku memeluknya dan terus-menerus menangis. Ternyata Kak Winda sebelumnya udah bersiap-siap. Apalagi dengan kejadian sebelumnya. Makanya Kak Winda memutuskan untuk tidak tidur dan menunggu apakah aku masih ada gangguan atau tidak. Singkat cerita, ketika aku sudah tenang, Kak Winda bercerita tentang apa yang terjadi. Jadi, dulu ketika dia masuk semester 3 sama seperti aku, saat dia masuk ke kosan ini, dengan alasan yang sama denganku, Kak Winda memilih ngekos di tempat ini karena dekat dari kampus. Dan Nona Manis bakalan datang ketika seorang wanita yang tinggal di kosan ini sedang haid. Tetapi, Nona Manis ini hanya akan mengganggu orang yang masih perawan. Dulu, ketika Kak Winda haid, wanita itu datang setiap hari
Wanita itu selalu menjelat darah menstruasi Kak Winda. Dan setelah selesai, wanita itu pergi begitu saja. Pada hari ketiga, Kak Winda memutuskan untuk mengungsi ke kosan cowoknya. Tetapi masih sama, wanita itu mengikuti sampai ke kosan cowok Kak Winda. Hal yang sama terjadi di saat menjelang pagi ketika darah haid keluar. Sampai Kak Winda tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rasa takut dan sedih selalu menghantuinya. Ketika kejadian itu, Kak Winda membangunkan pacarnya. Dan seketika, Nona manis itu hilang. Tapi pacarnya Kak Winda bukan malah menanyakan kejadian itu, tetapi malah sudah naik nafsu duluan. Kejadian malam itu tak bisa dielakkan Kak Winda yang posisinya setengah bugil, langsung digagahi oleh pacarnya. Lagi haid terus digagahin. Cuma mereka yang pernah ngalamin tahu bagaimana rasanya. Sampai-sampai Kak Winda sudah tidak bisa lagi membedakan. Entah ini kesialan karena kehilangan mahkota berharga, atau keberuntungan karena sejak itu Kak Winda sudah tidak pernah diganggu oleh nona manis lagi. Orang-orang seperti Listi dan Alisa ini sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu. Makanya dia tidak pernah mendapatkan gangguan ketika datang bulan. Begitu juga dengan anak kos lainnya. Karena kenakalan remaja masa kini, mereka juga sudah kehilangan perawan. Adapun yang segera pindah karena mendapat gangguan, nasib mereka juga sama. Selalu diikuti kemanapun mereka pergi. Hingga kehilangan perawan baru mereka bisa lepas dari nona manis ini. Ternyata di malam sebelumnya Kak Winda sempat mau bertanya, apakah aku masih perawan atau tidak. Tapi karena takut menyinggung perasaanku, Kak Winda mengurungkan niatnya. Dan ketika mau memergoki Kak Listi, Kak Winda sebenarnya juga udah tahu. Agar Kak Listi tidak malu, Kak Winda sudah bersiap-siap. Tapi aku tidak membongkarnya, dan aku hanya menunggu di tempat buriam Pak Anang. Untuk mengalihkan aku, akhirnya Kak Winda menyusulku. Tapi karena kebetulan melihat cowok Kak Listi yang keluar dari kosan, sudah tak bisa terelakkan lagi. Setelah semua penjelasan dari Kak Winda, dari hari keempat sampai selesai haid, Kak Winda selalu menemaniku mandi. Kami berdua sudah tidak malu-malu lagi. Meskipun pertama kali mandi, aku selalu menutupi kemaluanku. Kami tidak pernah tidur malam. Kak Winda selalu menemaniku begadang dan mengajakku bertanda agar aku tetap terjaga. Karena kebaikan Kak Winda, rasa takutku sudah berkurang. Tapi masih ada pikiran yang menghantuiku. Kalau nona manis mengikuti kemanapun, ketika aku pergi magang, apakah dia bakalan mengikutiku? Apakah aku harus kehilangan keperawananku juga? Terus bagaimana dengan Esther dan Lisa sahabatku kalau masuk ke kosan itu? Maafkan aku sahabatku. Jadi itulah cerita horor yang dialami secara nyata oleh Mei, teman dari Kak Devri RSC. Tapi cerita ini belum selesai. Nanti bakal aku lanjutin part keduanya di video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel ARC Horror Story. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.